Selamat pagi, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Theodorus Damian Prasetyo. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik di SDN 01 Papahan. Saya adalah peserta PPG Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk 250391708. Pada kesempatan ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN 01 Papahan dengan materi Allah menyampaikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup di kelas 4 dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak yang terkasih, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ada yang sakit gak hari ini? Tidak, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Allah menyampaikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini tentang 10 perintah Allah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bernadetta untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua akan melakukan kegiatan pendidikan agama Katolik. Semoga Engkau memberkati acara ini agar berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Theo absen dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Mona, oke. Terus Farel, ya. Bernadetta, Azalia, ya. Bego, ya. Requin, ya. Baik, puji Tuhan hari ini hadir semua ya. Anak-anak yang terkasih, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita sebagai bangsa negara yang baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati, biar kita semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan selalu diberkati oleh Tuhan. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, siap. Kita dengan semangat, dengan gembira menyanyikan dan gerak lagu Aku Diberkati. Ya, 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita sudah mempelajari pembelajaran tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Requin. Benar, yo. Apa? Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Ya, kisah pembebasan bangsa Israel di mana? Di padang gurun. Kemudian bangsa Israel mula-mula tinggal di mana? Ya, Nathan? Mesir. Ya, tinggal di Mesir. Kenapa toh?
kok bangsa Israel ini tinggal di Mesir? Ada yang tahu? Ya, Bernadetta? Karena untuk menghindari bencana kelaparan. Ya, betul. Karena menghindari bencana kelaparan. Kemudian berapa lama toh bangsa Israel tinggal di Mesir? Ya, 7 tahun. 7 tahun. Betul. Oke, tepuk tangan. Berarti kalian semua hafal, masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nih, ada game tentang 10 perintah Allah sebelum kalian masuk dalam pembelajaran hari ini. Mulai belajar, sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian mendengar peraturan? Pernah. Oke. Nah, lanjut. Pertanyaan ketiga. Di mana saja kalian tahu ada peraturan? Ya, di mana? Nathan, sekolah. Ya, Bernadetta, jalan. Pertanyaan kelima, pernahkah kalian melanggar peraturan? Ayo. Nah, pasti pernah. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dasar atau pemantik sebelum masuk materi kita hari ini tentang 10 perintah Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nih, peserta didik memahami pengertian peraturan. Nah, kalian tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari apa toh itu peraturan, kenapa toh kok ada peraturan, terus kenapa akibatnya kita melanggar peraturan dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat menjelaskan jika tidak menaati peraturan. Tujuan pembelajaran ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 10 perintah Allah. Yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis pentingnya 10 perintah Allah sebagai apa? Pedoman hidup. Betul sekali. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemarin Pak Tio sudah membagi kelompoknya. Ya, kelompok 1 ada Farel, Bernadetta dan Mona. Terus kelompok 3 ada Grego dan Rekwina. Ini adalah kelompok untuk diskusi nanti, untuk berdiskusi bersama tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam pembelajaran hari ini. Oke. Nah, ini ada video animasi tentang persoalan yang terjadi ketika ini anak berdua ini terlambat ke sekolah. Nah, kalian simak ini video pembelajarannya, persoalan terlambat ke sekolah. Nah, ini pemeran yang ada di video. Ada Ucup, tadi siapa? Tono. Nah, kalian perhatikan ya. Sedang apa ini nih? Ya, sedang main game sampai tengah malam. Jam 10 main game masian, nggak belajar, malah bermain game. Nah, itu matanya dekat dengan HP nggak boleh ya. Bahaya. Nah, sampai jam 12 itu masih nekat main game, nggak boleh. Nah, apa akibatnya kalau bermain game sampai pagi, sampai tengah malam? Nah, bangunnya kesiangan. Padahal dia harus sekolah. Nah, jam 7. Jam berapa sih? Ini nggak boleh ya. Naik motor apa? Nggak pakai helm, itu nggak boleh. Melanggar peraturan apa? Lalu lintas. Nah, lampu merah juga dilanggar. Nah, ini nggak boleh ya, nggak pakai helm, ngebut
membahayakan diri kita dan orang lain. Sekarang kamu ibuku karena sudah berangkat telat. Kamu ibuku Karena terlambat dia dihukum sama guru karena terlambat sekolah. Lah, kau kenapa bisa kena hukum, Ton? Aku gara-gara berangkat telat juga, Son. Karena berangkat Berangkat terlambat. sapi lagi. Nah, ini mereka juga menyesali apa yang telah mereka lakukan karena bermain game sampai pagi dan akhirnya masuk sekolah terlambat. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Nah, anak-anak yang terkasih, itu tadi adalah apa? Video terlambat ke sekolah. Nah, sekarang Pak Theo akan memberikan bacaan kitab suci yang diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, 3 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, terus 13. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. 14. Jangan berzina. Jangan berzina. 15. Jangan mencuri. Anak-anakku yang terkasih, tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Terlambat sekolah. Nah, persoalan dalam video tadi apa toh? Begadang, bermain game sampai tengah malam yang mengakibatkan bangun kesiangan. Nah, dalam video tadi ada berapa persoalan peraturan, melanggar peraturan? 3, betul. Yang pertama, di rumah. 2, di lalu lintas, melanggar lalu lintas. Nah, sekarang kalian kaitkan hubungannya persoalan yang ada di dalam video tadi dan dari bacaan perikop kitab suci Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, sekarang Pak Theo akan memberikan LKPD 1. Nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian bersama-sama. Persoalan-persoalan apa saja yang ada dalam video tadi, kemudian kalian kaitkan dengan bacaan perikop kitab suci. Nih, kelompok 1. Nih, kelompok 3. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Nih, ditulis dulu kelompoknya. Ditulis ya. Waktunya 22 menit. Bukan 20 menit, tetapi 2 menit. 20 menit kelamaan. Diskusikan, ayo Farel, diskusi bersama, baca. Ya, gitu. Ya, betul. Nah, sip, Nathan, ya, diskusikan bersama ya. Ada yang susah? Enggak, gampang ya? Ada yang ditanyakan enggak? Ya, gampang ya? Diskusikan bersama, nulisnya boleh bergantian. Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok 1 sudah selesai. Terus? Kelompok berapa? Kelompok 3, 2 udah? 3 sudah? Ya, oke. Pintar sekali anak-anakku, kalian sudah mengerjakan LKPD 1. Nanti kalian presentasikan ke depan. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya, agar kita semangat, bergembira, ceria pada pembelajaran hari ini, maka kita bangkit berdiri menyanyikan 12 murid Yesus. Yo, kita nyanyi dengan penuh semangat, penuh gembira, dan penuh sukacita. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas
Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, tepuk tangan, boleh duduk kembali. Sekarang kalian mengamati video pembelajaran tentang 10 perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan contoh-contohnya, nanti kalian perhatikan ada apa aja atau 10 perintah Allah itu. Terus contoh-contohnya apa aja dalam kehidupan kita sehari-hari. 10 perintah Allah dalam kehidupan nyata. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Zaman sekarang, berhala dapat berwujud apa saja, Contoh-contoh menyembah berhala ini. maupun penggunaan HP. Untuk itu, kita diajak hormatilah ibu Perintah keempat apa? Hormatilah Pekerjaan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, merupakan tindakan hormat kepada orang tua. Ketujuh, jangan mencuri. Mengambil uang maupun barang orang lain merupakan tindakan mencuri. Tindakan yang dapat nggak boleh ya mengambil barang orang lain dengan tidak izin. Nggak boleh. Perintah ke-10, Nah, yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Tidak boleh iri hati. Tidak cemburu apa yang dimiliki maupun dilakukan oleh teman. Nah, itu tadi adalah 10 perintah Allah dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah yang kedua, Pak Grego. Ya, betul. Perintah Allah yang ketiga apa? Muna. Kuduskanlah hari Tuhan. Ya, perintah Allah yang keempat, Denadita apa? Hormatilah ibu bapamu. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan banyak persoalan, ya enggak? Pasti kalian pernah mengalami persoalan, entah di rumah, entah di sekolah, entah di gereja, atau di lingkungan masyarakat. Nah, persoalan-persoalan tersebut tentu sangat berdampak pada kehidupan bersama. Maka dari itu, supaya kehidupan bersama dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau adanya aturan. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami berbagai godaan. Bahkan mereka sempat menyimpang dan tidak setia kepada siapa? Kepada Allah. Nah, maka dari itu Tuhan memanggil siapa? Nabi Musa. Musa sini. Nah, kemudian Musa pergi ke mana? Gunung Sinai menemui siapa? Allah. Nah, di situ Musa menerima apa? 10 perintah Allah yang tertulis di dalam 2 loh batu. Nah, 2 loh batu ini ada 2 bagian. Jadi perintah 1, 2, 3 ada di batu yang pertama, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada di batu yang kedua. Kenapa Pak kok dibedakan? Perintah yang pertama sampai ketiga itu hubungannya manusia dengan Allah. Kemudian perintah yang keempat sampai 10 hubungannya dengan hubungannya manusia dan sesama. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Jelas? Paham ya? Berikut ini ada wujud sikap menaati perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus apa? Yang pertama, hormat kepada orang tua dan guru. 2 apa? Berkata sopan. 3 bersikap jujur. Berikut ini
Pak Theo punya permainan. Nah, ada game. Yuk, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Oh, Bernadetta sama Muna jawab pertanyaannya ya. Ya. Yuk, diarahkan. Nah, jawab pertanyaannya. Perintah terakhir dari 10 perintah Allah adalah? Ya, betul. Ya, lanjut. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua. Apakah betul? Betul. Wah, kelompok 1 betul semua. Silakan boleh duduk kembali. Terus kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, apakah betul? Wah, betul, tepuk tangan. Kelompok 2. Terus terakhir, perintah yang berkaitan dengan pentingnya hari Tuhan apa yuk? Betul. Wah, luar biasa. Kelompok 1 betul semua. Kelompok 2 betul semua. Nah, sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Jawab pertanyaannya. Ayo. Tindakan bersaksi dusta. Nah, perintah keberapa? Wah, betul, tepuk tangan. Wah, betul semua. Wah, luar biasa. Jadi permainan tadi kalian dari kelompok 1 betul semua, kelompok 2 betul semua, kelompok 3 betul semua. Jadi kalian semua sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi agar kita semangat dalam belajar, maka kita bangkit berdiri, kita ber-ice breaking bersama dengan tepuk janji fokus. Kita bergerak bersama dengan penuh semangat, penuh ceria, penuh sukacita. Oke. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus. Materi video pembelajaran tentang 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Pak Theo akan memberikan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Oh, tugas yang kedua, LKPD kedua. Kelompok 1 silakan dikerjakan. Yo, ditulis namanya dulu, nama kelompoknya, dan nama kelompoknya ditulis dulu kelompok berapa. Nah, Requin Grego sip, diskusi bersama. Kelompok 2 yo diskusi bersama. Ya. Nanti hasil diskusi kalian presentasikan ke depan. Ada yang susah enggak kelompok 1? Gampang ya? Kelompok 2 ada yang susah? Enggak ada, oke. Kelompok 3 ada yang susah? Enggak. Ah, ya. Waktunya tinggal 2 menit. Ada yang sudah selesai? Kelompok 3 udah? Oke, sip. Tunggu dulu kelompok yang lain. Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, silakan sekarang presentasi. Maju ke depan mulai dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. LKPD 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan jangan menyembah berhala. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Contoh, tidak berkata kasar dengan menyebut nama Tuhan. Nomor 7, jangan mencuri. Contohnya, tidak boleh mengambil barang orang tanpa izin. Nomor 8, tidak bersaksi dusta tentang sesamamu. Contohnya, tidak berbohong pada orang sekitar atau teman atau saudara seiman. Ya, betul. Bentar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari hasil presentasi kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham ya? Paham. Betul dari presentasi kelompok 3 tadi? Gimana presentasinya tadi? Bagus? Bagus. Ada kendala enggak dari presentasi kelompok 3 tadi? Tidak. Sudah bagus ya presentasinya. Oke, tepuk tangan, silakan duduk untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 1 silakan presentasi ke depan hasil
diskusinya. Yo nih. Nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Contohnya Ya. berdoa kepada Allah. Ya, betul. Tidak percaya jimat atau dukun. Nomor 4, hormatilah ayah dan ibumu. Hmm. Patuh dan menghormati anggota dan membantu pekerjaan rumah. Ya, betul. 7, jangan Hmm. mencuri, tidak mencuri barang orang lain. Ya. 10, jangan Ah. mengingini sesamamu. Contoh, bersyukur dengan apa yang dimiliki dan tidak iri dengan orang lain. Ya, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Wah, luar biasa. Nah, dari kelompok 1 tadi ada yang tanyakan? Tidak? Jelas ya semua? Betul ya contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi? Ya, betul. Bagaimana presentasi dari kelompok 1 tadi? Bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh duduk kembali. Dari kesimpulannya, dari materi hari ini, pemimpin dan peraturan itu sangat berguna. Kalau tidak ada peraturan, gimana yang terjadi? Nah, kacau, akan berantakan. Nah, sebagai orang beriman, kita harus apa? Menghayati aturan sebagai pemberian Allah. Maka ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah, kita harus menaatinya. Tidak boleh melanggar, tidak boleh menyepelekan. Kita harus menaati 10 perintah Allah. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan ke depan. Presentasinya sudah bagus, luar biasa. Terus kalian juga sudah menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sudah bagus. Nah, tinggal kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk dalam refleksi pembelajaran hari ini. Apakah saya selalu mematuhi tata tertib yang ada? Mematuhi? Ya. Apakah saya tidak mematuhi tata tertib? Apakah aku berani minta maaf kepada orang tua atau guru? Ya, betul. Apakah saya sudah mengetahui isi 10 perintah Allah? Ya. Apakah saya sudah mencoba menerapkan salah satu perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah? Kemudian, apakah saya merasa senang dan termotivasi untuk lebih taat kepada Tuhan setelah belajar hari ini? Ya, semangat semua hari ini. Senang nggak pembelajaran hari ini? Gimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang? Gembira? Sukacita? Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Apakah dalam pembelajaran hari ini ada yang masih kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Kalian sudah bisa menyebutkan 10 perintah Allah, sudah tahu aturan-aturan yang ada di sekolah, gereja, lingkungan masyarakat, dan di rumah. Kemudian kalian tahu gunanya peraturan itu buat apa, kemudian ketika kita melanggar peraturan itu konsekuensinya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, untuk penilaian asesmen sumatif, Pak Theo akan memberikan post test. Nah, silahkan kalian kerjakan masing-masing. Nah, bisa, Requin, Rico, bisa? Ya, gampang toh? Ada yang susah nggak? Kalau kalian sudah memahami pasti gampang. Ada yang sudah selesai? Mana? Sini yang sudah selesai dikumpulkan. Nah, ini nanti Pak Theo nilai. Nah, setelah itu Pak Theo simpulkan dari pembelajaran hari ini apakah kalian sudah memahaminya. Mona udah? Udah? Ya, nah, kumpulkan. Anak-anak yang terkasih, kalian sudah mengerjakan soal penilaian sumatif. Nah, itu untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan membuat poster tentang 10 perintah Allah. Anak-anak yang terkasih, untuk tema pembelajaran berikutnya atau minggu depan itu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, jangan lupa besok di rumah dipelajari dulu. Anak-anak yang terkasih, demikian kegiatan pembelajaran agama Katolik hari ini.
Cukup sekian, kita tutup dengan berdoa. Silakan Grego untuk menutup berdoa. Dalam Dalam nama nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Pada siang hari ini kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran agama Katolik dan Engkau telah melancarkan pembelajaran agama pada hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Grego. Silakan boleh kemas-kemas, kemudian boleh pulang.